kelompok 7 akan membawakan materi proses pemasaran dan perilaku konsumen. Halo, perkenalkan nama saya Nabila Fitri Alia dengan NPM terakhir 129. Perkenalkan, nama saya Rohma Agustina, NPM 24013010136. Saya Nadia Aurelia dengan NPM 240130101037. Perkenalkan, nama saya Lucia Bruginting dengan NPM akhir 139. Perkenalkan, nama saya Livia Pretimona Gabriela Sidabutar dengan NPM 140. Selamat menyaksikan. Nah, di materi kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih pemasaran itu. Jadi intinya, pemasaran bertanggung jawab atas pembuatan, pengomunikasian, dan pengantaran nilai dan kepuasan kepada pelanggan. Kemudian ada nilai yang merupakan perbandingan relatif antara manfaat produk dibandingkan dengan biayanya. Jadi, sumber daya pemasaran ini dikerahkan untuk menambah manfaat dan mengurangi biaya suatu produk agar memberikan nilai yang lebih besar. Di sini juga ada kegunaan, yaitu kemampuan produk untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan manusia. Itu ada 4. Yang pertama ada kegunaan bentuk, dengan cara menyediakan produk dengan fitur yang diinginkan pelanggan. Yang kedua, kegunaan waktu, dengan cara menyediakan produk ketika pelanggan menginginkannya. Yang ketiga, kegunaan tempat, dengan cara menjadikan produk mudah didapatkan pelanggan. Dan yang keempat, kegunaan kepemilikan, dengan cara mengalihkan kepemilikan produk kepada pelanggan dengan menetapkan harga jual, menetapkan ketentuan pembayaran secara kredit, dan menyediakan dokumen kepemilikan. Produk yang ditawarkan dapat berupa barang berwujud yang terbagi menjadi 2, yaitu barang konsumsi, merupakan produk fisik yang dibeli untuk penggunaan pribadi, dan barang industri, merupakan produk fisik yang dibeli oleh perusahaan untuk menghasilkan produk lain. Yang kedua ada jasa, merupakan produk yang tak berwujud, seperti informasi, keahlian, atau kegiatan yang bisa dibeli. Dan yang terakhir ada gagasan, contohnya iklan di bioskop tentang larangan pembajakan dan pelanggaran hak cipta. Nah, materi selanjutnya, pemasaran hubungan pelanggan menekankan hubungan jangka panjang bersama pelanggan dan pemasok. Hubungan yang lebih kuat, termasuk ikatan ekonomi dan sosial, dapat menciptakan kepuasan jangka panjang, loyalitas pelanggan, dan retensi pelanggan yang lebih baik. Kemudian ada 5 faktor eksternal yang menjadi lingkungan eksternal perusahaan dan memberikan pengaruh pada program pemasarannya. Antara lain, yang pertama, lingkungan politik hukum, mencakup undang-undang dan peraturan yang mendefinisikan atau membatasi kegiatan bisnis. Yang kedua, lingkungan sosio-budaya, melibatkan nilai, keyakinan, dan ide orang-orang yang memengaruhi keputusan pemasaran. Yang ketiga, lingkungan teknologi, mencakup teknologi baru yang memengaruhi produk lama dan baru. Yang keempat, lingkungan ekonomi, terdiri dari kondisi-kondisi ekonomi seperti inflasi, resesi, dan tingkat bunga yang memengaruhi pola pembelanjaan organisasi dan individu. Serta yang kelima, lingkungan persaingan di mana pemasar harus membujuk pembeli untuk membeli produk mereka ketimbang membeli dari pesaing. Mengembangkan rencana pemasaran. Rencana pemasaran atau marketing plan dapat dilakukan dengan mengidentifikasi tujuan pemasaran dengan memuat apa yang harus dicapai pemasaran di masa mendatang. Rencana tersebut mencatat strategi yang mengidentifikasikan kegiatan-kegiatan dan sumber daya secara spesifik yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan dalam target pasar pilihan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan pemasaran. Konsep pengembangan rencana pemasaran. Yang pertama, kita dapat mengidentifikasi tujuan atau sasaran yang ingin kita capai. Yang kedua, kita dapat merencanakan kapan dan bagaimana cara kita menuju tujuan atau sasaran yang ingin kita capai. Yang ketiga, mengevaluasi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya. Yang keempat, menyesuaikan rencana sesuai kebutuhan sehingga lebih realistis dan layak. Dan yang terakhir, mencatat dan mendata apa yang terjadi karena pembelajaran dari pengalaman meningkatkan peluang keberhasilan di masa mendatang. Tujuan pemasaran sendiri berfungsi untuk mendukung misi bisnis perusahaan secara umum dan biasanya berfokus pada mempertahankan atau memperbaiki posisi bersaing perusahaan di masa depan dalam pilihannya.
Strategi pemasaran merencanakan bauran pemasaran. Bauran pemasaran atau marketing mix adalah kombinasi strategi produk, penetapan harga, tempat, dan promosi yang manajer pemasaran gunakan untuk memuaskan pelanggan dalam target pasar. Strategi pemasaran mencakup 4 komponen dasar yang sering disebut dengan 4P. Dari bauran pemasaran, yang pertama yaitu produk. Produk adalah barang, jasa, atau gagasan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan. Untuk mempromosikan produk mereka, produsen seringkali menggunakan fitur-fitur khusus dari produk mereka untuk membedakannya dengan produk pesaing lain. Fitur-fitur ini disebut dengan diferensiasi produk atau product differentiation. Yang kedua adalah penetapan harga atau pricing. Penetapan harga suatu produk adalah proses penetapan harga terbaik dalam rangka menjual suatu produk. Penetapan harga seringkali menjadi hal yang membutuhkan trik tersendiri, karena di satu sisi, harga harus menutup berbagai biaya, misalnya biaya operasional, administrasi, riset, dan pemasaran. Di sisi lain, harga tidak bisa terlalu tinggi sehingga menyebabkan pelanggan lari ke pesaing lain. Penetapan harga yang tepat berarti menitik beratkan antara kedua kebutuhan tadi. Yang ketiga adalah tempat atau place. Tempat distribusi dalam bauran pemasaran menitik beratkan pada pertanyaan di mana dan bagaimana pelanggan bisa mengakses produk yang mereka beli. Ketika produk diciptakan, produk harus tersedia bagi pelanggan di lokasi tertentu, misalnya toko retail atau internet, atau juga melalui pengiriman langsung ke pelanggan. Perusahaan juga harus membuat keputusan mengenai saluran tempat mereka mendistribusikan produk. Banyak produsen yang menjual barang ke perusahaan lain yang pada gilirannya mendistribusikan barang tersebut kepada pengecer atau peritel. Produsen lain langsung menjual ke peritel besar dan ada juga produsen lain yang menjual barang langsung ke konsumen akhir. Yang terakhir adalah promosi atau promotion. Promosi adalah komponen yang paling penting dalam bauran pemasaran. Promosi sendiri adalah teknik untuk mengkomunikasikan informasi mengenai produk. Sarana promosi yang paling penting ada 4. Yang pertama, iklan. Iklan atau advertising merupakan bentuk komunikasi non-personal yang digunakan untuk membujuk atau memberikan informasi kepada calon pembeli mengenai suatu produk. Contohnya seperti perusahaan konsultan keuangan yang menyediakan produk investasi dan sekuritas menjangkau pelanggan mereka dengan beriklan di majalah Fortune dan jaringan televisi Bloomberg. Yang kedua adalah penjualan personal atau personal selling. Penjualan personal adalah penjualan secara personal kepada calon pembeli. Contohnya seperti asuransi, pakaian pesanan khusus, dan perumahan. Yang ketiga adalah promosi penjualan atau sales promotion. Promosi penjualan biasanya melibatkan bujukan sekali waktu kepada pembeli. Contohnya seperti paket premium atau kupon yang digunakan untuk memikat konsumen agar membeli produk tersebut. Akhir adalah hubungan masyarakat atau public relation. Hubungan masyarakat mencakup seluruh upaya komunikasi yang diarahkan untuk membangun itikat baik. Kegiatan ini berupaya untuk membangun sikap yang mendukung di kalangan masyarakat terhadap organisasi dan produk yang mereka promosikan. Setelah melakukan 4P, kita bisa memadukan semuanya dengan strategi pemasaran terintegrasi. Strategi pemasaran terintegrasi memastikan bahwa 4P berpadu dengan baik sehingga sesuai satu sama lain dan juga sesuai dengan kegiatan dan pemasaran perusahaan. Selanjutnya adalah strategi pemasaran.
Strategi pemasaran adalah rencana yang dirancang untuk mencapai tujuan pemasaran suatu perusahaan. Langkah awal dalam melakukan strategi pemasaran adalah menentukan target pemasaran. Target pemasaran adalah orang atau organisasi yang menjadi fokus utama dalam pemasaran suatu perusahaan. Nah, untuk menentukan target pasar, maka diperlukan segmentasi pemasaran. Segmentasi pemasaran adalah pembagian pasar ke dalam beberapa kategori jenis pelanggan yang memiliki keinginan dan kebutuhan yang serupa dan yang memiliki minat terhadap produk yang sama. Segmentasi pemasaran dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama adalah segmentasi geografis. Segmentasi geografis mencakup unit geografis, mulai dari negara hingga lingkungan sekitar, yang dapat dipertimbangkan dalam mengembangkan segmentasi pemasaran. Sebagai contoh, masyarakat di perkotaan tidak akan membutuhkan peralatan pertanian seperti cangkul dan lain sebagainya. Yang kedua adalah segmentasi demografis. Segmentasi demografis memisah konsumen berdasarkan variabel demografis yang mencakup karakteristik penduduk seperti usia, gender, agama, ras, dan status nikah. Yang ketiga adalah segmentasi geodemografis. Segmentasi geodemografis ini adalah gabungan antara karakteristik geografis dan demografis. Sebagai contoh adalah pengambilan sampel dengan syarat usia 20-25 tahun dengan pendapatan tinggi dan tinggal di perkotaan. Syarat usia dan pendapatan adalah bagian dari karakteristik demografis, sedangkan syarat tinggal di perkotaan adalah bagian dari karakteristik geografis. Yang keempat adalah segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis ini membagi konsumen berdasarkan karakteristik dari masing-masing konsumen tersebut, seperti gaya hidup, minat, kepribadian, dan sikap mereka. Yang selanjutnya adalah riset pemasaran. Riset pemasaran adalah studi mengenai keinginan dan kebutuhan pelanggan dan mencari solusi terbaik untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan tersebut. Proses melakukan riset pemasaran dilakukan dengan 5 langkah. Proses yang pertama adalah meneliti masalah saat ini. Proses ini dilakukan dengan mencari tahu kebutuhan yang dibutuhkan saat ini dan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Proses yang kedua adalah memilih metode riset. Dalam tahap ini, pemasar harus memilih metode paling tepat di antara metode-metode yang ada, dengan mempertimbangkan biaya dan juga efektivitas dari metode-metode tersebut. Proses yang ketiga adalah mengumpulkan data. Data yang digunakan dibedakan menjadi 2, yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang sudah ada dari penelitian sebelumnya, sehingga dapat menghemat waktu, tenaga, dan juga biaya. Sedangkan data primer adalah data baru yang dihasilkan dari penelitian yang baru saja dilakukan. Proses yang keempat adalah menganalisis data, yaitu proses menganalisis kembali data-data yang sudah terkumpul untuk memilah data yang tidak berguna. Proses yang terakhir adalah membuat laporan. Laporan yang dibuat harus merangkum metodologi dan juga temuannya. Laporan juga harus berisi solusi dan jika perlu memberikan rekomendasi tindakan yang harus dilakukan. Yang selanjutnya adalah metode riset. Metode riset ada 4 jenis. Yang pertama adalah observasi. Metode observasi dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan terhadap perilaku konsumen. Yang kedua adalah metode survei. Metode survei mengumpulkan data konsumen melalui pengisian kuesioner, telepon, atau juga wawancara langsung. Metode yang ketiga adalah kelompok fokus, yaitu metode yang menggunakan sekelompok orang dari populasi yang lebih besar untuk mengungkapkan opini dan pemikiran mengenai suatu produk dalam suatu diskusi terbuka. Metode yang keempat adalah eksperimen, yaitu metode yang menggunakan sampel calon konsumen untuk menguji versi produk baru dan versi dari produk lama. Materi selanjutnya yaitu memahami perilaku konsumen. Perilaku konsumen atau consumer behavior merupakan studi mengenai proses pengambilan keputusan yang mendorong konsumen untuk membeli atau menggunakan suatu produk. Yang pertama, pengaruh-pengaruh pada perilaku konsumen. Untuk memahami perilaku konsumen,
Pemasar sangat membutuhkan atau bergantung pada bidang-bidang seperti psikologi dan juga sosiologi yang hasilnya berfokus pada 4 bidang utama. Yang pertama yaitu pengaruh psikologi atau psychological influence yang mencakup motivasi, persepsi, kemudian pengaruh kemampuan belajar dan sikap seseorang. Yang kedua yaitu pengaruh pribadi atau personal influence yang mencakup gaya hidup, kemudian kepribadian serta status ekonomi. Yang ketiga, pengaruh sosial atau social influence yang mencakup opini atau pendapat dari orang lain seperti keluarga, teman, atau rekan kerja. Yang keempat, pengaruh budaya atau cultural influence yang mencakup budaya atau cara hidup seseorang yang cara hidup suatu kelompok yang membedakannya dengan kelompok lain. Kemudian dari perbedaan dari kelas sosial yang mencakup pemeringkatan budaya dari kelompok berdasarkan kriteria-kriteria tertentu seperti latar belakang, pekerjaan, dan juga pendapatan. Nah, meskipun keempat faktor tersebut sangat memberi dampak besar pada pemilihan konsumen, namun efeknya terhadap pembelian aktual terkadang tidak akurat atau lemah. Faktor lain seperti loyalitas merek dan sosial media yang digunakan sering mencerminkan pengaruh sosial dan psikologis terhadap perilaku konsumen. Kemudian proses pembelian oleh konsumen. Yang pertama yaitu pengenalan masalah atau kebutuhan. Proses ini dimulai ketika konsumen mengenali adanya kebutuhan atau masalah. Pengenalan kebutuhan terjadi saat mengubah kebiasaan berbelanja atau yang mempengaruhi pengaktifan kebutuhan seperti waktu, perubahan situasi, pemilikan produk, konsumsi produk, atau perbedaan individu dan juga pengaruh pemasaran. Yang kedua yaitu mencari informasi. Setelah mengenali kebutuhan, konsumen akan mencari informasi terkait produk yang akan dibeli. Pencarian ini tidak selalu dilakukan secara ekstensif, tetapi sebelum membuat keputusan, konsumen akan mencari informasi atau melalui sumber pribadi, kemudian publik, maupun pengalaman. Yang ketiga yaitu evaluasi alternatif. Proses mengevaluasi ini merupakan pilihan produk serta merek dan memilihnya sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen. Proses ini dilakukan dengan membandingkan satu produk dengan produk yang lain yang dirasa dapat memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan mereka. Yang keempat yaitu keputusan membeli. Keputusan membeli ini didasarkan pada motif rasional dan atau motif emosional. Motif rasional ini mencakup evaluasi logis seperti biaya, kualitas, dan kegunaan dari suatu produk. Yang kemudian motif emosional seperti mencakup faktor-faktor non-objektif seperti estetika. Dan yang terakhir yaitu evaluasi pasca pembelian. Pasca pembelian, tenaga pemasar tentu ingin konsumennya puas terhadap produk yang diberikan sehingga konsumen diharap akan membelinya kembali. Karena konsumen tidak ingin menjalani proses pengambilan keputusan yang panjang, mereka akan membeli kembali produk yang telah mereka gunakan atau mereka sukai. Materi berikutnya adalah perilaku pemasaran dan juga pembelian oleh organisasi. Pasar organisasi melibatkan transaksi antara perusahaan dengan perusahaan lain yang bisa disebut dengan business to business atau B2B, di mana pembelian dilakukan untuk tujuan organisasi dan bukan untuk konsumsi pribadi. Pemasaran organisasi sendiri melibatkan berbagai jenis pasar dan juga perilaku pembelian dari orang-orang yang berada di pasar konsumsi. Pemasaran yang melibatkan pasar organisasi atau komersial tersebut dibagi ke dalam 4 kategori sebagai berikut. Yang pertama adalah pasar perusahaan jasa atau service companies market. Pasar jasa adalah perusahaan yang bergerak dalam bisnis penyediaan jasa kepada masyarakat yang mengonsumsi jasa. Contoh dari pasar ini dapat kita lihat pada Disney World, Gojek, Prudential, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pasar industri atau industrial market. Pasar industri merupakan kegiatan bisnis yang membeli barang untuk diubah menjadi produk lain atau dapat digunakan di dalam proses produksi. Contohnya adalah Toyota, Unilever, Samsung, dan lain sebagainya.
Contoh pasar ketiga adalah pasar pedagang sementara atau reseller market. Pasar yang terdiri dari organisasi yang membeli produk jadi untuk dijual kembali. Contohnya antara lain Matahari Department Store, Guardian, Indomaret, Alfamart, dan lain sebagainya. Dan contoh pasar terakhir adalah pasar pemerintah dan kelembagaan atau institutional market. Pasar ini terdiri dari organisasi yang membeli barang dan jasa untuk mendukung fungsi dan juga misi organisasinya. Contoh dari pasar ini sendiri adalah PT PLN Persero, Kementerian, Badan Siber dan Sandi Negara, museum, yayasan amal, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah perbedaan perilaku pembelian B2B dan juga B2C. Dalam beberapa hal, perilaku pembelian oleh organisasi tidak serupa dengan praktik pembelian yang dilakukan oleh konsumen. Beberapa perbedaan perilaku pembelian B2B dan B2C tersebut dapat dilihat pada aspek-aspek berikut. Yang pertama adalah volume transaksi. B2B membeli dalam jumlah yang besar dibandingkan pembelian B2C. Karena kuantitas dan biaya yang dikeluarkan lebih besar, pembelian B2B seringkali dilakukan oleh ahli. Dan perbedaan yang kedua adalah B2B melakukan pertimbangan jangka panjang dan sistematis serta melibatkan multiple decision makers, sedangkan pada pembelian B2C mengambil keputusan lebih cepat. Perbedaan ketiga yaitu adanya negosiasi kontrak. Pembeli B2B lebih profesional sehingga terlatih dalam metode negosiasi tentang ketentuan pembelian, sedangkan pada B2C tidak terjadi negosiasi kontrak. Perbedaan keempat dan terakhir adalah hubungan antara pembeli dan penjual. Pada pasar B2B cenderung lebih panjang dan berkesinambungan dibandingkan hubungan penjual dan pembeli pada B2C. Pembelian yang berulang dan berkesinambungan ini sebenarnya memberikan manfaat bagi kedua belah pihak karena cenderung lebih aman. Materi selanjutnya adalah media sosial dan pemasaran. Media sosial adalah platform digital berbasis internet untuk saling bertukar informasi. Hal ini merupakan potensi besar bagi pemasar untuk digunakan sebagai salah satu alat pemasaran. Ada 3 hal penting yang terkait dengan media sosial dan pemasaran ini. Yang pertama adalah jejaring sosial atau social networking. Jejaring sosial yang digunakan pemasar saat ini berbentuk komunikasi yang mengalir antara pengguna dan organisasi yang berinteraksi sehingga menciptakan hubungan antara penggunanya. Yang kedua adalah media jejaring sosial. Jika jejaring sosial tadi merupakan komunikasi antar konsumen dan pemasar, maka media jejaring sosial merupakan tempat konsumen untuk mengakses produk. Media jejaring sosial ini memuat situs web atau saluran akses. Contohnya antara lain Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, dan masih banyak lagi. Nah, aplikasi media sosial yang digunakan sebagai alat pemasaran pada masa kini memiliki kelebihan dibandingkan dengan media tradisional. Salah satunya adalah viral marketing atau pemasaran viral. Viral marketing adalah bentuk pemasaran yang mengandalkan jejaring sosial untuk menyebarkan informasi layaknya virus yang menular dari individu ke individu lain. Tujuan dari pemasaran ini adalah meningkatkan kesadaran merek, mempromosikan ide-ide produk baru, atau mendorong antusiasme sehingga merangsang penjualan. Materi selanjutnya adalah pemasaran internasional. Pemasaran internasional merupakan praktik pemasaran yang dilakukan guna memenuhi pasar global. Pemasaran ini dilakukan dengan mempromosikan barang atau jasa di luar konsumen domestik dari suatu merek atau perusahaan. Untuk memasarkan produk di dunia internasional, berarti produsen merancang strategi untuk mendukung operasi bisnis global. Namun, konsumen luar negeri berbeda dengan pelanggan domestik, baik dalam hal bahasa, kebiasaan, praktik bisnis, maupun perilaku konsumen. Untuk itu, pemasar harus memperhatikan setiap unsur bauran pemasaran sebagai berikut.
Unsur yang pertama adalah produk internasional. Pemasar harus menyesuaikan produk dengan mempertimbangkan preferensi negara tujuan. Hal ini bisa mencakup modifikasi pada desain, ukuran, atau fitur produk agar sesuai dengan pasaran. Contohnya, pada perusahaan seperti Apple yang ingin memasarkan produknya ke Jepang, maka Apple harus mengembangkan sistem operasi berbahasa Jepang. Namun, ada pula beberapa produk yang tidak memerlukan penyesuaian, contohnya Coca-Cola dan juga Marlboro. Yang kedua adalah penetapan harga internasional. Ketika menetapkan harga untuk pasar internasional, maka pemasar harus memperhatikan biaya transportasi dan biaya produk yang lebih tinggi di luar negeri. Selain itu, pemasar juga perlu memperhatikan fluktuasi mata uang dan tingkat inflasi yang dapat mempengaruhi harga produk di pasar internasional. Contohnya pada penjualan Big Mac McDonald's seharga $4,20 di Amerika Serikat, namun ketika dipasarkan di Swiss, harganya naik menjadi $6,81. Hal ini diakibatkan biaya gedung, sewa, peralatan, dan juga impor daging yang lebih mahal. Ketiga adalah promosi internasional. Strategi promosi yang dilakukan oleh pemasar harus disesuaikan dengan budaya dan juga kebiasaan konsumen di negaranya. Kebiasaan konsumen ini, dengan penyesuaian kebiasaan konsumen ini dapat meningkatkan minat konsumen lokal pada produk yang dipasarkan. Materi selanjutnya yaitu bisnis kecil dan bauran pemasaran. Setiap perusahaan besar saat ini dulunya merupakan bisnis kecil. Rahasia sukses dibalik kesuksesan banyak perusahaan kecil yaitu penerapan cermat, konsep pemasaran, dan pemahaman yang baik terhadap unsur-unsur dalam bauran pemasaran. Unsur yang pertama yaitu produk-produk bisnis kecil. Produk adalah sesuatu yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen untuk mendapatkan perhatian dan pembelian. Kemudian, sebagian produk dan perusahaan menemui kegagalan sejak awal karena hanya segelintir orang yang menginginkan atau membutuhkan produk mereka. Banyak yang gagal karena mengestimasi potensi pasar yang sebagian menawarkan produk baru sebelum benar-benar memahami target pasar mereka. Bisnis kecil harus memiliki pemahaman yang menyeluruh mengenai apa yang dibutuhkan oleh para pelanggan. Yang kedua yaitu penetapan harga bisnis kecil. Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan pelanggan untuk mendapatkan suatu produk. Kesalahan penetapan harga akan menenggelamkan perusahaan yang melahirkan produk baik. Kesalahan dapat berawal dari kegagalan memperkirakan pengeluaran operasional secara akurat. Ketika bisnis kecil menetapkan harga melalui evaluasi biaya dan pemahaman persaingan yang dihadapi, bisnis akan berpeluang untuk memperoleh laba yang menguntungkan. Kemudian yang ketiga, distribusi untuk bisnis kecil. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Distribusi perusahaan kecil cenderung memiliki keuntungan yang lebih besar daripada perusahaan besar, karena perusahaan kecil lebih mampu untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara lebih efektif, dengan cepat dan efisien, dengan sentuhan personal tambahan. Yang keempat, promosi untuk bisnis kecil. Promosi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengenalkan produk atau jasa kepada para konsumen. Bisnis kecil dapat menekan biaya promosi dengan cara metode yang relatif terjangkau, misalnya berikan di koran lokal, kemudian di sosial media. Bisnis kecil juga dapat mengasosiasikan diri dan produk mereka dengan kelompok atau organisasi yang terkait dengan produk yang mereka tawarkan. Sekian materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan.